Uh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau ngejelasin gimana waktu itu saya buat PPT jadi APK di Android. Sebelumnya langkah pertama selain membuat storyboard itu harus buat PPT dulu. Nah, PPT-nya harus di hyperlink sesuai dengan yang kalian inginkan, seperti misalnya start di hyperlink seperti biasa mau ke slide berapa. Kalau saya seperti ini tentunya. Ada absensi, pengertian, dasar hukum, manfaat, faktor, KD, quiz, dan gapus. Ini semua bisa diklik, pindah-pindah sesuai dengan ikonnya. Terus yang kalau misalnya ini gimana ya Pak? Ini kan kalau saya ini startnya langsung ke slide 2. Nah, untuk ke slide selanjutnya bisa klik next ini atau klik icon-icon yang ada di sini. Misalnya mau ke absensi ya. Ini bisa langsung diklik. Jadi pertama-tama itu harus buat ininya dulu. PPT sesuai hyperlinknya masing-masing. Nah, itu usahain semaksimal mungkin untuk dicek semua supaya benar, soalnya kalau udah dibuat aplikasinya itu nggak bisa diganti lagi materinya, dan kalau mau ada yang diperbaikan harus diulang dari pertama lagi. Nah, ini kan tadi kalau saya dikliknya sesuai hyperlinknya baru diklik, cuma biasanya ada PPT yang diklik tombol manapun itu connect sendiri ya. Nah, untuk mengatasi kejadian itu di transitionnya itu on mouse kliknya harus di nonaktifkan. Biasanya kalau ini masih di checklist itu, ini misalnya ini diklik di mana aja tuh bisa connect sendiri ya, bukan di hyperlinknya doang. Nah, untuk meminimalisir terjadinya seperti itu, di transitionnya on mouse kliknya harus dinonaktifkan supaya dia ngekliknya di pas di hyperlink aja. Nah, ini kalau misalnya ini udah dibuat semaksimal mungkin, tadi dicek lagi jangan ada yang salah lagi. Soalnya kalau udah sekali jadi aplikasi nggak bisa diubah lagi kalau mau dibuat lagi aplikasi dari awal. Nah, selanjutnya izin share screen cara itunya ya Pak, buat aplikasi. Oke, sip. Lanjut. Kelihatan ya Pak? Kelihatan. Nah, ini saya buat video sebelumnya, mohon maaf, takutnya kalau misalnya secara live takut lemot ya, soalnya kalau lemot itu tadi juga ada kendala jaringan. Nah, ini saya pakai 3 aplikasi. Yang pertama PowerPoint, iSpring Suite 9 sama website APK Builder. Yang pertama PowerPoint tadi udah ya, kita harus buat sesuai dengan storyboardnya dan harus di hyperlink. Nah, selanjutnya itu kita harus install juga 2 aplikasi ini, iSpring sama website APK Builder. Nah, nanti kalau udah dipasang biasanya dia langsung connect sama PowerPoint, jadi nanti dia masuk di PowerPoint untuk iSpring-nya ya. Coba saya play. Nih, ini tampilannya di sini udah ada iSpring Suite 9-nya udah connect sama tab PowerPoint di laptop kita.
Selanjutnya itu langkah pertama kalau mau dibuat aplikasi, kita harus jadiin PPT kita jadi HTML dulu. Nah, sebelum dijadiin HTML, ada beberapa poin yang harus dicek. Kita klik player tadi. Nah, untuk tampilannya kita pilih yang slide only supaya nanti kalau jadi PowerPoint itu cuma satu slide doang yang ketampil gitu. Nah, di situ jangan lupa di save and close. Nah, selanjutnya untuk tadi kan kita udah hyperlink masing-masing icon ya. Nah, supaya bisa ke klik nanti ini untuk branchingnya harus di non dulu untuk semua ini ya, untuk semua slide dan timernya juga harus di nolin supaya kita bisa next atau back-nya sesuai dengan apa yang kita tahu. Nah, selanjutnya kita untuk jadiin HTML, kita harus publish menggunakan iSpring Suite. Jadi kita pencet publish ya. Habis itu ini kan project name-nya masih nama NIM sama nama saya. Itu bisa diganti sesuai dengan materi yang kalian buat. Saya waktu itu bikinnya buat MK pengembang dia kan komoditas ikan. Nah, ini kan ada formatnya HTML5 atau video. Tadi karena kita mau bikin APK, kita bikin yang HTML5, jangan video ya. Ini dicek lagi, tadi playernya yang udah slide only. Nah, ini udah dicek, ini udah slide only. Ini apa namanya display browsernya itu yang fit to browser window ya. Sebenarnya ini tutorial juga banyak di YouTube, saya juga ngeliat dari YouTube Pak. Nah, untuk quality-nya ini bisa disesuaikan aja sesuai dengan keinginan masing-masing. Ada yang high, ada yang low, ada yang standar. Ya, nih, oh yang ini juga nih, itu saya waktu itu lupa. Ini cuma satu slide doang, yang publish-nya ini harus yang all slide ya. Jadi semua, tadi kan itu saya ada 11 slide, jadi 11 slide itu bisa masuk ke APK-nya. Di situ baru kita publish jadi HTML5. Ini dicek lagi jangan lupa. Nah ini kan butuh proses ya. Nanti dia tuh jadi data tersendiri gitu. Di kayak buat folder baru. Itu kenapa soalnya udah lama nih. Ini kan udah kayak gini. Kalau diklik open tuh udah ada bikin folder baru sendiri. Di sini bisa kelihatan kan di sini ada tulisan publisher. Jadi di sini udah ke publish jadi HTML5. Selanjutnya, kalau dibuat HTML, itu dijadiin APK-nya menggunakan website to builder. Jadi buka juga udah di-deploy. Sekarang habis bikin itu, kita habis bikin HTML-nya, kita buat aplikasinya, kita jadikan aplikasinya menggunakan website to APK builder. Ini aplikasinya bisa di-download di Google ya, banyak disesuaikan masing-masing sama kondisi laptopnya. Nah, ini pertama-tama untuk add title-nya. Nanti kita aplikasinya mau dinamain apa itu disesuaikan sama keinginan kita ya. Dan tadi kan kita bikinnya HTML5 ya. Jadi nanti untuk website type to convert-nya pilihnya yang HTML karena kita udah bikin HTML, jangan yang web URL. Aplikasinya ini bakal jadi nama di aplikasinya. Nanti kalau disesuaikan. Selanjutnya harus diatur lagi itu
up orientation. Jadi kalau saya sendiri, saya bikin PowerPoint-nya itu orientationnya kan landscape ya. Tapi ada juga beberapa orang yang mau bikin aplikasinya potret itu. Berarti kalau potret itu dari PPT-nya harus dibikin potret. Nah, di sini nanti disesuaiin aja aplikasinya pakai orientationnya potret atau landscape. Kalau saya pakai landscape, jadi saya pakai pilih yang landscape. Nah, ini selanjutnya itu directory of local website ini kita taruh di mana nanti kita bakal kita simpan. Ya, yang biasanya diingat aja di mana. Nah, ini kalau berdasarkan tutorial dari YouTube-nya disuruh pilih yang lollipop, mungkin sesuai itu HP ya. Cuma bisa kok yang lollipop. Nah, di sini ikonnya untuk jadiin aplikasinya itu bisa pakai gambar kita sendiri. Mungkin ada yang bikin logo untuk aplikasinya. Kalau saya sendiri pakai logo UPI, harus PNG ya. Dan itu maksimal kalau nggak salah 521 atau 521 pixel. Nah, di sini kan ada ekstrak ya di bagian kanan. Itu sesuai kemauan kita masing-masing aja. Jadi apa yang mau kita, misalnya mau ada view button atau ada exit button gitu, itu disesuaikan dengan keinginan masing-masing aja. Saya masih belum tahu semua. Nah, nanti dicek lagi sebelum dibuat aplikasinya, icon, nama, sama tadi potret landscape. Terus di sini kan ada up exit text. Itu nanti kalau misalnya kita mau exit itu bakal muncul teks yang kita pengen. Itu bisa diganti, misalnya mau diganti, Anda yakin ingin keluar atau apa, itu bisa di custom sesuai keinginan masing-masing. Terus tinggal di build Android APK. Ini pencet OK. Ini agak lama. Nah, nanti dia muncul di desktop sendiri kayak gini. Ini udah APK. Jadi kita tinggal pindahin ke HP, bisa dikirim dari WA atau dipindahin pakai kabel data. Ini installnya mau di itu juga Pak, mau ditunjukin juga Pak? Ya, sekalian aja tunjukin. Saya join dari HP dulu ya Pak. Ya. Izin share screen dari HP ya Pak. Ini kalau tadi yang kalau udah selesai itu bisa dipindahin ke HP, bisa dari WhatsApp jadi kirim dokumen, atau bisa dari pakai kabel data ya. Nah, ini kalau saya waktu itu dipindahin pakai kabel data nih. Ini udah dipindahin ke HP, bentuknya kayak gini. Kalau diklik, ini tinggal pencet install aja. Nggak lama tuh prosesnya kok kalau nge-install gini. Nah, selesai. Nanti dia muncul di sini. Tadi kan saya pakai itu ya Pak, logo UPI. Jadi munculnya di sini logo UPI dan namanya juga udah sesuai sama yang tadi kita atur di
APK tool website builder. Ini ada beberapa ketentuan, bisa disesuaikan aja. Nah, ini udah jadi, kalau udah kayak gini bisa diakses secara offline, Pak. Nih, kalau untuk exit-nya bisa di ujung kanan atas ini. Sebenarnya kalau exit udah disediain sendiri ya dari APK tool websitenya itu. Saya juga waktu itu baru tahu. Jadi untuk exit saya arahin ke slide ini dan biar langsung keluar di ujung kanan atas titik 3 ini, terus ke exit. Itu udah exit. Udah. Oke. Udah, Pak. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah sih, Pak, paling itu doang. Dari buat storyboard, PPT, dibuat HTML, pakai iSpring, habis itu dijadiin APK pakai website to builder. Oke. Saya buka sesi tanya jawab dengan Risma. Silahkan buat teman-teman yang udah nyusun. Ini teh belum semuanya ya, Sela masuk? Iya, belum, Pak. Ya, sudahlah, apa yang ada aja. Udah dibagikan kan linknya ya, link ininya, link perkuliahannya. Masih yang lama ada yang tadi. Oke, silakan mau ada pertanyaan, monggo. Izin bertanya, Pak. Boleh. Ya, sama Risma dikit aja. Itu tadi yang di APK yang ngubah jadi APK itu yang Lollipop itu versi terendah ya maksudnya Risma ya? Iya, mungkin ya. Soalnya kan itu ada beberapa, mungkin dari Android-nya ya. Soalnya ini cuma bisa dipakai di Android gitu kan. Kalau dari iPhone sih belum dicoba, tapi kayaknya agak susah ya. Soalnya ini kan aku tinggalnya di file manager. Kalau di iPhone kan nggak ada ya file manager. Tapi kurang tahu sih, belum dicoba juga. Oke, makasih Risma. Ya, Ilham. Oke, monggo. Siapa lagi? Izin bertanya, Pak, Ya. kepada Risma. Kalau misalkan pakai PowerPoint itu, kita misalkan mau membuatnya ada absensi tersendiri khusus di aplikasi itu tanpa masuk ke Google Form, bisa nggak kalau pakai aplikasi yang Risma pakai gitu? Bisa sih kalau misalnya buat slide doang. Cuma kan kalau untuk Google Form itu buat ngedata ya, sel maksudnya dijadiin satu. Jadi apa aja. Mungkin absensi bisa di luar aplikasi. Maksudnya langsung ngisi dari aplikasi ya? Iya, langsung dari aplikasi itu. Kayaknya ini cuma buat PPT jadi aplikasi, dia nggak bisa menjadi aplikasi yang ngumpulin data gitu. So, makanya aku juga pakainya Google Form gitu. Oke, terima kasih, Riz. Ya, salah. Sama-sama. Oke, yang lain boleh? Istilahnya Pak, Risma, Ya. Risma, itu aplikasi yang iSpring-nya itu bisa untuk Windows 7 nggak laptopnya? Di Google sih banyak ya.
macam-macamnya. Kalau aku kan tadi pakai laptop kakak ya, itu emang agak susah kalau dari Windows 7. Soalnya aku yang sekarang ini yang Searchkin pakai Windows 7 susah. Cuma boleh dicoba aja dulu. Soalnya kan itu cuma buat HTML ya. Kalau HTML bikin di laptop lain, misalnya minta bantuan teman juga bisa. Mungkin PPT-nya dulu jadi, terus dibuat HTML, terus pakai APK to Builder. Kalau iSpring-nya sih bisa, aku juga di sini udah di Windows 7 bisa install. Yang agak susah tuh yang website to Builder-nya, yang kalau untuk Windows 7 ya, agak banyak yang harus diinstal dan banyak miss-nya gitu. Jadi aku juga belum bisa kalau website to Builder di laptop ini, misalnya di laptop yang terbaru. Oh gitu. Makasih ya Risma. Iya. Ada lagi teman-teman yang lain? Gimana nih? Cukup? Kalau cukup, saya rasa kita ini saja diskusinya. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Izin bertanya lagi Pak Boleh? ke Bapak. Ini Pak, kalau pakai Makromedia Flash Player boleh nggak Pak? Itu udah nggak Soalnya bisa kayaknya. Masih bisa nggak? di saya bisa Pak. Di saya bisa Pak. Oh gitu. Silahkan kalau bisa. Saat Tapi kalau kemarin ada info mah udah nggak bisa pakai aplikasi itu gitu. Udah ditutup dari flash player-nya. Tapi kalau mau siap, silahkan. Kalau masih bisa berarti boleh. silahkan. Iya, kalau masih bisa silahkan. Tapi kemarin mah udah nggak bisa. Itu saya lihat mah dengan Nurbaiti teh kemarin udah ditutup Pak di ininya katanya. Itu ya sudah kalau masih bisa mah mangga. Gitu. Tapi Oh jangan gitu. sampai nanti Ya, kerja 2 kali aja. Itu aja. ya baik Pak. Ya. Oke. Ada lagi nggak teman-teman? Bapak izin bertanya, Pak. Ya, Kalau ini teh harus aplikasi Pak atau boleh Google Site gitu, Pak? boleh Google Site. Ini mah saya sharing season aja sama Risma. Kan kemarin saya lihat dari 2 kelas banyak yang mau APK daripada nanti nyari sendiri bahannya atau caranya. Saya suruh sharing season aja Risma karena kemarin dia udah berhasil bikin yang pakai APK gitu Siti. Kalau mau Google Site juga silahkan. Kalau saya mah tidak ini ya asal minimalisir mah jangan sampai PowerPoint aja begitu. Baik, Pak. Izin bertanya ke Risma. Boleh. Risma itu yang Inspiring Sweetie 9 itu buat PPT aja. Maksudnya eh maksudnya tuh
maksudnya mau aplikasi lain mau dijadiin HTML bisa pakai iSpring kayak gitu. Ya, maksudnya gitu bisa nggak ya? Contohnya kayak gimana gitu? Waktu awal install sih, waktu habis di run itu dia langsung minta disinkronin sama PPT. Jadi kayaknya hanya untuk PowerPoint deh. Soalnya ini langsung sinkron sama PowerPoint. Oh iya ya. Makasih ya, Risma. Yes. Oke, ada lagi? Nanti di recap absennya ya, Nena sama Sheila ya. Yang hadir dan yang nggak hadir ini kayak banyakan yang nggak hadirnya deh. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Izin bertanya lagi, Pak. Boleh. Buat materinya itu bebas, Pak, atau gimana, Pak? Oh, buat Ininya. materinya, Iya. rencana saya sih biar nyambung dengan yang perencanaan. Nanti kan teman-teman bikin satu RPP yang teman-teman rasa itu paling bagus, sudah paling top begitu. Nah, ininya ini media pembelajarannya dibikin dari mata kuliah literasi aja gitu. Kalau enggak pun juga nggak apa-apa, silahkan mata kuliah yang lain atau misalkan mata pelajaran yang lain. Yang penting kalau bisa sih berhubungan, misalkan nanti Siti Rohmah kelompoknya misalkan kelompok agribisnis perikanan. Nah, membahasnya apa aja? Ada banyak tuh itunya kompetensi inti kompetensi dasarnya. Nah, mungkin misalkan dari itu bisa berembuk nanti satu kelompoknya kan ada banyak. Oh, yang ngambil literasi mah cuma bertiga misalkan atau berempat, ya udah ngambil dari salah satu dari situ aja juga nggak apa-apa. Ataupun mau bebas juga nggak apa-apa. Itu harapan saya mah tadinya ingin berkesinambungan begitu antara per MK dengan MK yang lain. Jadi ini perencanaannya di RPP-nya, ada cara ngajarnya, ini aplikasinya di literasi, evaluasinya bentuk soalnya di evaluasi pembelajaran. Inginnya mas seperti itu sih harapan saya. Jadi teman-teman tidak jauh-jauh lingkupnya di situ saja. Jadi nanti mahir di bidang itu. Gitu. Begitu Siti. Ada lagi teman-teman yang lain? Oh iya, Pak. Ada syaratnya nggak? Maksudnya tuh kayak harus ada di aplikasinya tuh harus ada KI atau KD kayak gitu nggak, Pak? Atau bebas? Harus. Minggu kemarin kan Bapak sampaikan ya. Nah, itu bagian dari media pembelajaran. Di media pembelajaran itu tidak hanya ininya saja. Jadi lengkap dengan itunya. Sekarang sesuai dengan di silabus. Ada kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator. Nanti media pembelajarannya itu materi-materinya. Lalu hasil belajar mau berupa kuis atau asesmen. Nah, itu nanti makanya saya harapkan tuh berkesinambungan tuh. Jadi nanti teman-teman ngerjain tuh tinggal mindah-mindahin aja. Kalau nanti bikin evaluasi di evaluasi pembelajaran, misalkan bentuknya pilihan ganda tentang CBIP, misalkan ya udah evaluasinya itu CBIP aja masukin ke situ. Media pembelajarannya materi pembelajarannya dari perencanaan misalkan ya, silahkan.
Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Untuk yang daftar hadir yang ini udah yang saya kirim baru evaluasi aja ya. Yang literasi belum. Ini lagi direkap, Pak. Oke. Bapak mohon maaf, itu yang absensi kelas B belum dikirim kemarin. Kemarin Ya. itu Pak, yang SP. Ya, ini aja Andena nanti bikin kayak gini aja nih. Kan udah saya kasih daftarannya ya. Biar saya tidak pusing membantu pekerjaan saya juga. Begini. Ini aja nih, Sela. Nah, kan saya cek nanti. Nih, bikin di sheet 2 aja. Nah, ini misalkan evaluasi. Yang sheet sebelahnya ini apa lagi? Literasi. Evaluasi berarti ya, Pak. Literasi ICT. Nah, jadi semuanya satu orang aja yang ngirim absen mah, jadi Bapak nggak pusing gitu. Nih, sini ganti sama literasi, terus tambah perencanaan ya. Tambah satu lagi apa? Kan 3 mata kuliah. 4. Metode penelitian. Metode penelitian 4 nih ya. 1, Ya. 2, 3, 4. Nah, tiap ini ada pertemuan ke-1, jangan hadir, ganti aja sama 1. 1. Jadi saya nanti gampang rekapnya. Iya. Gitu ya. Siap, Pak. Kan nanti berbeda-beda ininya. Nanti Sela tinggal minta aja ke PJ-nya, nanti kumpul aja semuanya di Sela. Iya, siap, Pak. Oke, yang Anena juga sama gitu ya. Jadi biar mempermudah pekerjaan saya, karena kelasnya banyak. Gitu, jadi saya ngerekapnya dibantu sama teman-teman. Gimana? Ada lagi nggak teman-teman? Saya stop record.